Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, dan seluruh peserta Zoom di unit penguatan jiwa. Jadi, sesi pagi hari ini kita melanjutkan sesi Godigi yang kemarin sudah dilakukan Zoom oleh SDM dan GE Head Office PTPN 1, yaitu perihal sosialisasi aplikasi Haris atau Human Resource Information System. Nah, sesi Godik ini biasanya dia sedikit berbau dengan terkait teknologi. Secara arti Go dan Digi. Go digital, yaitu merujuk pada bahwasanya kita selaku pekerja jangan sampai tertinggal ataupun bahkan sampai jauh nih terkait penggunaan teknologi. Nah, sebisa mungkin antara penggunaan terkait perkembangan teknologi dengan aktivitas di suatu perusahaan itu saling beriringan karena nanti dampaknya yaitu sesuatu pekerjaan akan lebih mudah, lebih efisien. Nah, ini yang mungkin akan kita dorong bersama-sama terkait penggunaan teknologi atau khususnya inovasi-inovasi terbarukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya share screen terkait Zoom kemarin. Ini ada materi terkait sosialisasi Haris. Jadi apa itu Haris? Gunanya untuk apa? Nanti kita bedah bersama-sama. Ini sosialisasi aplikasi Haris oleh Divisi Operasional SDM dan GE. Nah, latar belakang dari Haris, pengelolaan data karyawan di lingkup PTPN 1 terintegrasi pada aplikasi Agris yang sudah kita tahu ya, Agro Human Resource Information System yang merupakan layanan mandiri bagi karyawan PTPN Group atau holding. Nah, di situ, di Agris itu, dia ada terdiri dari profiling, data karyawan, absensi, agronom, dan APMS. Ini sudah sering kita gunakan terkait 4 fitur pada aplikasi Agris. Mungkin yang sering kita lakukan yaitu penggunaan APMS atau penilaian. Itu untuk orang-orang SDM sudah tidak asing lagi bagaimana penyusunan atasan bawahan, kemudian mekanisme penilaian yang ada di dalam APMS itu mungkin kita sudah paham semua lah ya. Nah, ini penjelasan terkait Haris atau Human Resource Information System merupakan aplikasi sistem HR yang dirancang untuk mengolah berbagai aspek sumber daya yang ada di PTPN 1 yang bersumber dari SAP dan akan diintegrasikan dengan aplikasi Agris Holding Perkebunan. Jadi, nah ini seperti use case kalau dalam suatu sistem informasi. Jadi di layar tengah itu ada sistem informasi Haris. Nah, ini nanti terintegrasi oleh SAP. Jadi data-data real-time karyawan yang sudah mungkin sering kita update, kita masukkan, nanti akan terintegrasi di pada layer ini. Kemudian nanti muncul suatu UI yang dapat kita gunakan itu biasanya user interface itu untuk sisi pengguna seperti itu. Nah, untuk fitur-fitur atau komponen yang ada di hari ini yang pertama ada modul administrasi pegawai. Nah, ini ada beberapa sub-sub modul bisa dilihat sendiri Bapak Ibu dan ada modul manajemen organisasi, ada dashboard Haris sendiri, pengelolaan data, bla 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 ya, bisa dilihat modul administrasi pelatihan sertifikasi. Nah, ini ada yang sedikit berbeda yaitu terkait modul rekrutmen. Nah, modul rekrutmen ini sebelumnya di Agris kayaknya belum ada ya, atau mungkin kita belum terlalu mengeksplor. Nah, ada modul remunerasi dan penggajian. Nah, ini juga baru. Ada modul fasilitas kesehatan, modul cuti, dan
dan presensi. Ada juga modul penilaian kinerja. Ini kita mungkin sudah tidak asing seperti yang saya sampaikan tadi. Di Agris, di APMS juga sudah tersedia. Kita juga juga sudah sering menggunakan fitur-fitur yang telah dirilis oleh Head Office dan siap diimplementasikan. Ini ada ESS, Employee Self Service, kreasi mobil dan web, pengajuan cuti, pengajuan izin, form persetujuan perlindungan data pribadi (PDP), integrasi dengan aplikasi BPD. Kemudian ini ada penjelasan secara detail satu persatu dari setiap fitur, ada modul employee self service, kelola informasi diri, data kepegawaian dan lain HR dalam satu genggaman. Ini kalau kita nyebutnya ya itu lebih mengarah ke fitur pribadi ya. Jadi Bapak Ibu bisa edit profile, kemudian data-data yang sifatnya pribadi dan juga nanti juga sudah dijamin terkait keamanan datanya, bahkan bisa mengenerate CV, ada data sertifikat juga, pengalaman kerja. Intinya semua data yang sifatnya pribadi yang sebagai untuk apa namanya? Profiling bagi seseorang. Ini modul presensi digital. Ini sama seperti Agris yang sebelumnya. Maaf, tadi ada sedikit gangguan sinyal. Nah, ini fitur presensi digital sama seperti yang sebelumnya, cuman di sini ada fitur yang cukup menarik, yaitu validasi geofencing. Jadi, ininya gini, eh, aplikasi ini dia dapat merecord geografi geografi kita ketika kita melakukan absensi. Jadi ketika kita keluar dari range zona atau luas tempat kerja itu, nah maka jadi dia akan kekunci, tidak bisa melakukan. Nah, ini salah satu fitur yang eh, bagus menurut saya. Jadi untuk lebih mengarah mendisiplinkan karyawan seperti itu. Ini model pengajuan cuti, ada pengajuan cuti, approval berjenjang, jadi step by step terkait apa namanya approval dari asisten, kemudian mungkin dari masin kepala dan jabatan-jabatan yang lebih tinggi di atasnya, gitu. Juga ada log story cuti, monitoring approval cuti. Ini sudah seperti biasanya lah, cuman ini lebih ke arah digitalisasinya saja. Dan juga modul pengajuan izin. Ini sama seperti form cuti, cuman ini mengarahnya ke izin dan mekanisme prosesnya juga sama. Transparansi pengajuan cuti dan izin. Nah ini keamanan data terjamin, perlindungan data pribadi (PDP). Jadi di hari ini sudah memastikan bahwasanya berbasis persetujuan data diproses murni berdasarkan persetujuan sadar karyawan. Nah, ketika Bapak Ibu nanti menginput baik itu data pribadi ataupun hal-hal yang terkait dengan sistem itu dengan apa ya bahasanya kita itu sadar tidak berdasarkan dengan keinginan pribadi seperti itu. Dan akses terbatas hanya dapat diakses oleh pihak internal berwenang sesuai dengan kebutuhan operasional. Dan data ini juga tidak bisa diakses banyak orang, jadi memang user-user atau role-role tertentu seperti itu. Peruntukannya jelas, eksklusif untuk administrasi kepegawaian, sistem informasi, pengajian, dan penilaian kinerja. Nah, ini ada fitur AI GR1 pada Haris. Jadi intinya kalau Bapak Ibu sudah biasa melihat ChatGPT, Gemini, nah ini sama sistemnya. Jadi bisa untuk bertanya, cerita, konsultasi. Bahkan di sini juga kalau kita lihat
kita dapat meringkas ya, misalkan dalam CV kita terlalu panjang deskripsinya, kita gunakan fitur AI GR1 ini untuk mengecil apa ya bahasanya, sederhanakan tata bahasa ataupun penggunaan diksi yang bagus seperti itu. Ini fitur yang bagus sebenarnya. Jadi sudah terinclude dalam suatu aplikasi. Dan ini juga sudah bisa di-download ya Bapak Ibu melalui web ataupun Android. Bisa dulu di Play Store dan App Store. Nah, mungkin terkait sosialisasi Haris, terkait fitur-fiturnya ataupun secara singkatnya ya seperti itu. Nah, nanti mungkin detailnya ya ketika kita langsung praktek saja ya Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian. Apabila ada yang ditanyakan, oh ya Bapak Ibu nanti juga bisa coba mulai download atau aplikasi Haris ini dan nanti kita praktek bareng-bareng. Nah, mungkin terkait sesi Zoom-nya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.